Oke ya, anak-anak sekalian, kita hari ini masuk ya, hari ini kita belajar. Jadi ya, sebelum kita belajar, bawa doa dulu. Siapa yang mau bawa doa? Ayo, Itu. Ya teman-teman, kalau kita melakukan pembelajaran kita menjadi berdoa dari masing mulai berdoa selesai. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya, kita hari ini belajar tentang materi untuk merancang kurikulum untuk pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan dulu ya. Ya. Oke, Edo, Ada Pak. Daniel, Itu Pak. Ais, Ada. Noel. Ada Pak. Oke, ada semua ya nanti. Kerja tertawa ya. Kau yang Dari materi kita hari ini kita merancang kurikulum untuk pendidikan. Pendidikan ya, Mas kan udah tahu pendidikan kan? Iya, tahu. Apa tujuan pendidikan? Apa itu pendidikan? Membentuk orang-orang bodoh. Dari pintar. Manusia. Jadi apa? Maksudnya kayak mana? Maksudnya Tujuan coba jelaskan. pendidikan, tujuan Apa sih pendidikan. pendidikan itu apa? Sebuah bentuk, bentuk ya. sebuah media, Ya. sebuah media yang menjadi sarana yang diberikan pemerintah untuk Jelas. mencerdaskan generasi bangsa. Ada yang lain? Ini tujuan apa? Tujuan juga bisa. Tujuan dia ini Oke. bisa dijadikan sebagai aksi buat pendidikan. Jadi menurut saya tujuan pendidikan ini untuk apa ya? Membangun kecerdasan kehidupan bangsa. Kawan kan terlalu singkat tapi masuk. Jadi pendidikan itu sebuah sebuah instansi, sebuah hal untuk mendidik, meningkatkan pengetahuan juga sikap-sikap hati. Jadi ya untuk mencerdaskan juga betul yang akan sampaikan. Nah, dalam membuat pendidikan itu menjadi betul tujuannya untuk mencerdaskan, itu harus dibangun sebuah strategi. Apa strateginya? Kita buatlah apa namanya tadi? Kurikulum. Nah, jadi kurikulum itu berperan sebagai aturannya untuk pendidikan itu. Dan membangun kurikulum itu banyak aspek-aspek yang aspek-aspek yang digunakan dalam membangun kurikulum. Pendidikan itu banyak hal yang diajarkan dalam pendidikan, mulai dari pelajaran-pelajaran yang utama seperti matematika, sains, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, dari banyak mata pelajaran, menurut kalian kurikulum saat ini, kurikulum kita Indonesia ini sudah cukup bagus sudah? Sebenarnya penerapannya ada Bang. Sebenarnya visi misi dari kurikulumnya ada Bang. Cuman kan tau lah kurikulum di Indonesia kan ada yang dua. Jadi mereka kan kurang tahu cara menggunakan teknologi. Jadi gimana kalau kerja pun belum waktunya pensiun. Iya. Dari secara langsung kurikulumnya sudah bagus, Iya. namun penerapannya kurang. Iya. Maka dari itu, isilah peran kurikulum itu. Berarti sebenarnya kurikulumnya belum bagus, karena dia gagal menyampaikan orang-orang ataupun yang sebagai fasilitator. Itulah. Ya terlalu cepat dia kan. Dan di dalam kurikulum saat ini itu tidak dijelaskan bagaimana seharusnya kurikulum itu, bagaimana kita memandang kurikulum itu. Dia tidak digunakan aspek guru itu. Jadi hanya menyampaikan guru seperti ini, guru seperti ini. Jadi guru itu kurang kan. Jadi kan secara langsung kurikulumnya gagal, bisa dikatakan. Jadi dalam membangun kurikulum itu harus diperlukan juga aspek life skill. Atau apa life skill? Ada tak? Skill hidup. Ya, skill yang berbeda ini. Yang di luar dari pendidikan. Pendidikan saat ini kan berdasarkan mata pelajaran-pelajaran yang teoritis. Kita tidak diajarkan cara memakai Word, cara memakai komputer, cara memakai apa. Tidak mengajarkan itu. Kurikulum dalam kurikulum tidak ada. Jadi bisa dikatakan
seharusnya kurikulum itu dibangun untuk membangun life skill, hal-hal yang berguna, skill, kemampuan yang berguna di luar dari pendidikan dan pendidikan. Nah, dalam membangun itu dia harus mampu itu, guru-guru itu harus mampu untuk membangun siswa-siswa itu bukan daripada pengetahuannya, tapi ada skillnya, dari kemampuannya juga, kemampuan di luar dari pendidikan pelajaran. Juga sikap itu juga yang paling perlu. Setiap setiap kurikulum yang sebelum ini selalu ada sikap itu selalu paling perlu. Tapi bukan berarti life skill tidak perlu, sangat perlu keduanya di hari ini. Nah, itulah proses merancang kurikulum, harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan untuk mampu mencapai tujuan yang sebenarnya dalam hal pendidikan. Coba kalian ceritakan kayak mana pendidikan di apa sebelumnya? Pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya. Berarti SMA atau SMK atau SMK ya? Ya, Saya dulu pas saat saya di SMK ya kan, sekolah jurusan. Nah itu dulu kan saya kan masuk apa namanya jurusan elektro, ya kan. Nah, SMK ya? Hah? SMK. Iya SMK. Nah kan ada tuh nanti apa UKK, ujian kompetensi akhir kan. Nah itu kami tidak terlalu diperhatikan kali gitu sama apa namanya sama guru kami gitu, sama orang luar. Kan itu hanya kan masuk juga orang luar untuk menilai kami gimana caranya kami menjadi teknis yang benar. Itu nggak ada itu kayak apa ya kayak lama lah gitu. Jadi gurunya itu kurang memperhatikan. Gurunya kurang memperhatikan sekali tuh. Itu dia. Guru itu tidak memandangi. Guru pendidikan sekarang itu tidak memandangi itu. Gurunya kan jadi Sebenarnya Pak, ini kalau di sekolah Iya. saya itu bukan masalah kurikulumnya Pak. tapi ada besuta. Kurikulumnya tidak memandangi itu. Jadi kurikulum sebenarnya kan langsung menyampaikan. Jadi kan sebenarnya tujuan kurikulum itu untuk hal itu. Iya. Mendorong guru supaya ahli pihak itu tidak melakukan itu. Iya betul. Jadi kurikulumnya tidak supremasi dalam hal itu. Coba kita bagaimana kalau semasa sekolah, bagaimana dulu. Kalau semasa sekolah kan gimana ya? Saya kan sukanya biologi, akuntansi, ekonomi, sama iya sama Fisika. fisika nggak terlalu Pak. Karena di situ kan mempelajari bagaimana bentuk tubuh manusia. Sejak SMP, mulai suka mata pelajaran itu. Tapi masuk SMA kelas 3 karena gurunya nggak cocok, nggak pas lah di isinya. Nggak pas. Siapa mana yang mungkin? Nggak pas lah cara ngajarnya. Jadi ngajarnya seperti apa? Bayangkan hari ini dia ngomong ini, besok beda lagi ngomongannya. Oh, kan ada yang berani bantah. Enggak lah. Takut. Tapi siswa diharapkan dia. Ya betul. Itu dia. Hah? Jadi Enggak. sebenarnya, jadi sebenarnya pasukan itu mereka bukan benci pelajaran. Nggak Benci suka sama gurunya. gurunya. Jadi nggak suka gurunya nggak Di sini masuk. untuk gagal menerapkan kurikulum itu. Jadi kan kurikulum sekarang kan itu memaksa kita, sebelumnya memaksa kita untuk paham banyak mata pelajaran. Nah, sanggup nggak kalian ini? Paham semua mata pelajaran. Saya sebagai guru, jelas nggak sebentar sanggup. Iya nggak sanggup. Cuman kan apa namanya? Kalau misalnya si siswanya tahu cara penempatan pendidikannya itu atau tahu dia cara mempelajari hal-hal itu sesuai dengan kalau musik nggak Bosan Pak. Bosan Pak. Bosan. Bosan Pak. Bosan. Bosan. Aku butuh. Begitu lah, kita buat sendiri. Saya mau buat sendiri. Ada yang mau maju atau? Yang itu di ntar nih. aku Coba yuk. Aku nggak tahu. coba dulu apa Lama, aku nggak ada ide. Kalau ini ada yang mau? Ini siapa? Oke, jadi nama ekspresi ini Coba adalah singkat dulu. namanya berlatih konsentrasi. Nah, karena gini. Oh berarti gini gitu. Iya. Jadi kalau misalnya aku bilang kiri kanan, kiri kanan.
Oke ya, oke ya. Ini nanti konsentrasi kalian ini. Oke, 1, 2, 3. Gini. Kiri kan sini lah goblok. Kita salah lah. Kiri sama. Kiri. Kiri ke sana. Kanan. Kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Bahkan dalam Ini Salah. salah. Oke, jadi hukumannya adalah joget-joget imut-imut Nisa. ya, joget. Apa salah? Pantul. 1, 2, 3 ya. Gitu. Pantun. Oh, pantun aja lah, pantun aja. Pantun kita pantun. Oke, sudah. Nanti diculik lah videonya. Nah, jadi kita udah paham lah apa kan dari tugas itu kan. Terus 19 orang kan. Jadi kita akhirnya dulu belajar kita ini ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, mengenai tugas gimana Pak? Mengenai tugas? Oh, tugas nggak ada, saya baik. Ngasih tugas yang